Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Nook Story. Perjalanan dari Altai City, kita akan menuju ke Chengdu dengan pesawat. Dan dari hotel kita dapat free shuttle. Dan perjalanan dari hotel menuju ke Altai Airport itu hanya sekitar kurang dari 10 menit. Kira-kira mungkin sekitar 6 atau 7 menit. Tapi sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap update terbaru teman-teman boleh mendapatkan notifikasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan dengan pesawat ataupun dengan train, aku saranin untuk datang lebih awal, jauh lebih awal, karena nama teman-teman itu terdaftar dengan ejaan alfabet, sedangkan mereka nggak bisa baca alfabet. Jadi akan memakan waktu jauh lebih lama. Jadi ya, pastiin teman-teman datang lebih awal. Sebagai contoh, penerbangan kita itu jam 4, tapi aku datangnya jam setengah 1. Nah, penerbangan dari Altai City ke Chengdu mengharuskan kami untuk transit dulu di kota Lanzhou, dan transitnya sendiri sekitar hampir 2 jam. Jadi kita putusin buat makan siang dulu, makan sore, nggak ngerti. Kita mendarat sekitar jam 6 di Lanzhou, dan setelah selesai makan kita masih melanjutkan penerbangan sekitar 2 jam hingga menuju ke kota Chengdu. Setibanya di kota Chengdu, kira-kira pukul 10 kita langsung dijemput oleh pihak hotel, dan kita mengambil hotel yang terdekat dengan airport, mengingat kita mendarat udah malam banget dan udah kecapean di jalan aja. Jadi pengennya begitu mendarat kita langsung mandi terus tidur. Udah capek, udah nggak ada tenaga, mau makan aja udah males. Dan ini kamar kami standar-standar aja sih, karena memang hotelnya sederhana, nggak mewah-mewah banget gitu, biasa aja. Lalu pagi harinya kami langsung diantar oleh pihak hotel sekitar jam 9 pagi untuk menuju ke subway. Dan subway-nya itu tepat di bawah airport. Jadi ya kita ke airport lagi, tapi bukan untuk melakukan perjalanan dengan pesawat, tapi ke basement, ke tempat subway. Karena dengan subway kita akan menuju ke Chengdu City. Dan dari subway airport kira-kira sekitar 1,5 jam hingga kita sampai di Chengdu City. Itu pun kita harus ganti kereta sampai 3 kali, transit sampai 3 kali. Dan akhirnya kami tiba di stasiun terdekat dengan hotel kami. Dan dari stasiun ini kira-kira jalan sekitar 500 sampai 600 meter hingga menuju ke hotel. Tapi itu nggak akan berasa capek karena kotanya asik. Dan setibanya di hotel kita bisa langsung check-in walaupun belum jamnya check-in, dan rata-rata hotel di Cina seperti itu. Belum jamnya check-in tapi diizinkan check-in selama ada kamar sudah tersedia. Dan ini adalah kamar kami untuk 2 malam ini. Walaupun kamarnya sederhana, tapi kami punya pertimbangan untuk memilih hotel ini. Yang pertama karena dekat dengan stasiun, kedua karena harganya murah, dan ketiga banyak foreigner di sini, dan pastinya petugas hotelnya bisa bahasa Inggris. Selesai urus check-in, saatnya kita ke terminal subway karena kita mau ke People's Park. Dan karena nggak jauh dari terminal subway kami ke People's Park, paling cuma sekitar 10 menit perjalanan. Dari terminal kita keluar langsung beli es jeruk dulu. Pas banget sama hawanya yang lagi panas. Jeruk asli John. 10 renminbi. Benar nggak sih ngomongnya? Renminbi. Renminbi. Ah, whatever. Nah, oh, ternyata rasa jeruk. Aku pikir rasa durian. Akhirnya kita tiba di People's Park. Jadi ini taman tengah kota, dan itu tamannya gede banget. Dan tampaknya memang taman ini dikelola dengan baik. Dan yang jelas English available. Gitu John. Gak heran sih, karena di sini memang banyak foreigner, bule-bule gitu. Jadi memang mereka jauh lebih siap dengan turis-turis asing ya tepatnya. Walau memang sih belum semuanya siap dengan turis asing, kayak harga dan rasa di sini semuanya kita nggak bisa baca, harus di Google Translate. Terus kita ketemu juga ini permen klasik, gulali kalau di tempat kita namanya. Dulu waktu SD sering banget beli ginian. Kamu gimana? Terus di tengah-tengah taman ini ada juga danaunya. Ya lumayan gede sih.
Dan kita memasuki kawasan terbesar di taman ini. Jadi lokasi ini adalah tempat di mana orang-orang itu melaksanakan tradisi minum teh, karena emang orang-orang di Cina sini emang suka minum teh. Bahkan kamu bisa menemukan berbagai macam jenis teh dan cara-cara meminumnya, seperti koko-koko satu ini pakai atraksi gitu. Dan kita memasuki wilayah paling aku favoritkan menurut versiku, karena di sini selain pohon-pohonnya tinggi-tinggi, hiasannya itu tuh instagramable banget gak sih? Terus siangnya kita mau cari makan, kita keluar dari People's Park, kita menuju ke kawasan Kwi Sing Low Street, karena emang di situ pusatnya street food. Dan di tengah perjalanan kita bisa lihat toko-toko oleh-oleh gini. Dan dari People's Park ke Kwi Sing Low Street itu jaraknya cuma 1,6 kilo, jadi ya kita jalan kaki aja. Dan akhirnya kita memasuki kawasan Kwi Sing Low Street. Karena di sini dari jajanan sampai makanan berat pun ada, dan itu berbagai macam pilihan. Jadi ya udah, daripada bingung kita pilih-pilih aja dulu. Dan pilihanku jatuh ke sini. Ini semacam hot pot gitu ya. Ya emang lagi pengen kuah-kuah pedas gitu, pedas panas. Ya walaupun cuacanya juga di sini panas ya, 20 derajat. Dan berikut adalah pilihan kuah-kuahnya, rasanya gimana. Aku tinggal tunjuk aja, terus tinggal pilih apa yang mau diceburin ke dalam kuah. Jadi cara ngitungnya, 1 lidi itu 6 sen. Jadi misalnya kayak bakso itu ada 3 lidi, berarti harganya 6 kali 3 18, 1,8 RMB. Oke, selanjutnya kita bisa pilih beberapa topping yang mau diceburin ke dalam kuahnya. Aku sengaja ambil kuahnya yang 2 rasa, biar bisa ngerasain semuanya. Oke, tagihan muncul dan kita habisnya itu 98 RMB atau senilai 207.760 rupiah. Masih di kawasan Kwi Sing Low Street, kita menuju ke Kwan Sai LA. Dan di tengah perjalanan aku takjub dengan truk satu ini. Gila, bahkan mobil truknya ini aja listrik loh, cuy. Ada pendinginnya pakai AC lagi. Oke. Yuk. Dan memasuki kawasan Kwan Sai LA, itu bangunannya seperti inilah kira-kira. Mirip-mirip gitu. Jadi bangunan-bangunan agak klasik gitu ya. Klasik di tempat ini. Jadi kawasan ini sebetulnya adalah kawasan pedestrian, di mana di situ banyak komplek-komplek toko yang jualannya itu macam-macam. Dari oleh-oleh, minuman keras, terus tempat salon-salon gitu. Dan aku penasaran dengan bangunan satu ini, yuk kita masuk aja. Dan ternyata di tempat ini itu jualan miras, liker-liker tua gitu, tua-tua klasik gitu. Dan harganya juga emang gak murah, John. Terus aku lihat di sini ada taman di mana di situ banyak uang, tapi bukan hanya uang receh, uang kertas, dan itu pecahnya besar-besar. Terus di tengah ini juga ada taman dan beberapa liker lainnya dengan model panda-panda gitu lucu-lucu. Terus kita ke tempat lain, di sini juga ada kayak semacam penyewaan baju-baju tradisional supaya cakep aja kalau buat foto-foto gitu. Karena memang di tempat ini kan bangunannya udah bagus-bagus, dan gak heran kalau kamu kesini banyak orang yang sewa fotografer buat foto-foto cantik. Dan itu banyak banget, dan memang mereka menyediakan jasa itu seperti yang teman-teman lihat. Jadi di halaman ini pun sudah ada berapa, teman-teman bisa lihat sendiri itu. Fotografernya udah ada berapa, asistennya yang difoto ada berapa. Itu banyak banget di tempat ini. Jadi kalau teman-teman mau foto cantik di sini, tinggal sewa aja. Oke, perjalanan kita lanjutkan, kita pindah ke area Bar Street. Jadi di kawasan ini nih semuanya adalah bar, klub, dan paling nggak lodge lah, minim-minim lounge lah. Resto nggak ada di sini, semuanya bar atau sejenisnya. Dan persis di depan bar ini nih sebetulnya ada sungai. Jadi mereka memanfaatkan pinggiran sungai itu untuk menjadi tempat-tempat nongkrong. Jadi dikasih banyak kursi-kursi di sana, table-table di situ. Tapi karena kita datangnya kebagian, jadi mereka pada belum buka. At least masih persiapan. Dan bisa kita lihat di situ adalah Jiuyan
Bridge, jembatan Jiuyan. Dan daripada kita penasaran di sana ada apa, kita langsung naik aja. Karena aku lihat tadi dari kejauhan di atas jembatan tuh semacam ada bangunan gitu. Makanya aku penasaran bangunan apa sih ini. Dan aku langsung naik aja dan ternyata di atas sini nih ada sebuah restoran mewah. Kenapa aku bilang mewah? Karena di parkiran daripada restoran ini semuanya mobil-mobil mewah. Yang jelas bikin dompetku menjerit lah. Makanya aku nggak masuk. Yang penting at least sudah pernah di depan restorannya di atas jembatan. Dan saat kita keluar dari Jiuyan Bridge ini persis di depan Shangri-La Hotel. Dan ini adalah Jiuyan Bridge. Jadi Jiuyan Bridge ini adalah salah satu ikon dari kota Chengdu itu sendiri dan bisa kita saksiin bangunannya itu restonya 2 lantai. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi ya naik ke lantai 2. Dan gak lama pun bar-barnya udah pada buka semua. Bisa kita saksiin itu semua sepanjang sungai ini bar semua, klub semua. Diskotik mungkin aku nggak ngerti diskotik ada nggak ya. Soalnya tadi waktu aku lewat di sana itu semuanya masih tutup. Dan yang jelas deretan bar ini panjang banget dan gak mungkin aku videoin satu-satu. Bisa panjang, bisa makan durasi. Akhirnya kita lanjutin perjalanan masih seputar menelusuri pinggiran sungai ini. Kami akhirnya nyantol di daerah sini nih. Karena selain pemandangannya asik, di sini ada yang ngamen.也是以前一个非常火的剧，叫什么？ Tadi udah mau pulang, terus ada yang ngamen. Malah betah. Gitu. Asik loh. Hawanya pas, pemandangannya enak, suaranya yang ngamen juga asik. Dan karena sudah jam 8 malam lebih dikit, saatnya kita pulang. Karena dari tempat ini menuju hotel masih sekitar 1,6 kilo perjalanan. Jadi ya, kita mesti pulang sekarang. Oke, sekian video kali ini. Saatnya undur diri. Saya Manuel Nuk, pamit. Bye.